Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum kedengeran nih salamnya nih ya. Insya Allah semuanya menjawab ya, karena ini adalah salam keselamatan, salam kecintaan, dan salam yang nanti eh, akan mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan di SMP Thoriq bin Ziyad. Jadi indra keenam ini dilatih di kondisi-kondisi ini, penguatan di sini. Dan alhamdulillah di awal tahun ajaran 2020-2021 Allah Subhanahu wa taala semuanya berikan kelancaran, semua berikan kemudahan, perubahan-perubahan yang ada yang memang suatu saat siap tidak siap kita akan mengalaminya. Dan alhamdulillah kita bisa melewatinya, bisa menghadapinya dengan baik, dan ini semuanya adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi teladan sepanjang kehidupan kita, yang senantiasa kita imani, kita cintai, karena dialah manusia terbaik yang akan memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan akan memberikan syafaatnya untuk kita semuanya kelak di yaumil qiyamah. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang Bapak hormati, di kesempatan pagi hari ini saya selaku Kepala Sekolah SMP Thoriq bin Ziyad di awal tahun ajaran 2020-2021 ingin mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada anak-anak sekalian di SMP IT Thoriq bin Ziyad, terkhusus untuk anak-anak kelas 7 yang bergabung di tahun ini. Ada suasana baru insya Allah, ada nuansa baru insya Allah, ada pertemanan baru insya Allah. Dan sekali lagi Bapak ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama selama 3 tahun. Semoga meninggalkan kesan, kenangan-kenangan yang indah untuk kalian, dan kesempatan kalian untuk mengembangkan potensi kalian, mengembangkan bakat kalian, dan kalian berprestasi sesuai dengan bidang-bidang yang kalian sukai dan kalian inginkan. Bagaimana kita pahami bersama bahwa setiap perubahan itu membutuhkan waktu dan proses. Jadi setiap perubahan itu membutuhkan waktu dan proses. Tidak ada dalam kehidupan ini perubahan yang terjadi secara instan. Kita bisa belajar dari perubahan diri kita, dari proses kita. Tidak ada kemudian ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dalam prosesnya, kemudian kita dilahirkan oleh ibunda kita, dari kita tidak tahu menjadi tahu, dari kita tidak bisa banyak hal, terus mengalami perubahan-perubahan, dan itu semuanya berproses. Kalau dulu kecil kita tidak belajar berjalan, maka sampai saat ini mungkin kita tidak bisa berjalan. Kalau kecil dulu kita tidak pernah disapa, mungkin sampai saat ini kosakata bahasa kita pun juga akan terbata-bata. Kalau kita dari kecil tidak pernah melihat senyum seseorang, sampai besar pun kita nggak akan tahu arti dari sebuah senyuman. Kalau dari kecil kita tidak pernah disapa dengan sapaan yang baik, maka sampai sekarang pun kita juga tidak akan mengenal ketegur sapa. Semuanya ada perubahannya, dan itu butuh waktu dan butuh proses, tidak ada yang instan. Termasuk perubahan-perubahan di dalam kita belajar saat ini. Dulu Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan bisa belajar bertatap muka dengan guru-guru kita, bisa bercengkrama, bercanda dengan teman-teman kita. Mungkin dengan perubahan yang ada, bukan tidak bisa, tapi mungkin caranya dengan cara yang lain. Dan ini semuanya butuh kesiapan. Perubahan ini butuh kesiapan mental, butuh kesiapan semuanya untuk kita menjadikan perubahan ini ke arah yang lebih baik.
Sehingga orang tua di rumah merasa tenang, memberikan pemantauan, kemudian memberikan semua fasilitas yang ada. Karena kita memberikan kepercayaan, memberikan keyakinan bahwa kita bisa mandiri sekarang di dalam belajar dan kita bisa bertanggung jawab untuk menggunakan sarana teknologi yang disediakan. Nah, ini anak-anak Bapak yang soleh dan cerdas yang Bapak ingin sampaikan. Bahwa dalam teori perubahan itu 50% yang siap untuk berubah. Ada 50% lagi yang tidak siap untuk berubah. Bisa jadi kemarin kita memanfaatkan teknologi nyaman dengan fun kita, untuk kesukaan kita, untuk kesenangan kita. Saatnya sekarang berubah. Teknologi tidak hanya untuk itu. Gawe yang ada di tangan kita tidak hanya untuk itu. Tapi bisa merubah ke arah yang lebih baik. Nah, 50% yang siap berubah ini itu terbagi dua. Ada 16% yang mereka siap berinovasi, berkreasi dengan perubahan yang ada. Siap membuat strategi-strategi yang ada. Dan sisanya yang berapa berarti? 16%, 34 ya? Bagus ya? Ya, 34% ini dia siap berubah ketika memang lingkungan di sekitarnya juga berubah. Ketika kemudian lingkungan di sekitarnya memanfaatkan teknologi secara bijak, maka dia bisa berubah. Nah, Bapak berharap selama masa pandemi ini dan bisa jadi proses pembelajaran ke tahun-tahun ke depan bisa jadi akan terus seperti ini. Sebagaimana disampaikan pemerintah, mungkin satu semester ini kita BDR, belajar dari rumah. Bisa jadi di semester 2, kalaulah kemudian diizinkan untuk tatap mukanya pun juga shift. Dan bisa jadi shiftnya itu 1 pekan level kelas 7, 8, 9 akan belajar di rumah. Pekan berikutnya kelas 8 shift tatap muka di sekolah, 7, 9-nya akan di rumah. Nah, ini perubahan-perubahan yang memang mau nggak mau kita akan hadapi, kita akan siap. Kita perlu menyiapkan secara mental dan semuanya. Dan insya Allah Bapak Ibu kalian pun juga akan menyiapkan sebaik-baiknya untuk memberikan pembelajaran kepada kalian. Dan tentunya kesiapan Bapak Ibu guru yang diberikan tidak akan memiliki makna yang signifikan, tidak akan bisa maksimal kalau kalian tidak juga siap untuk berubah. Ini hal-hal yang Bapak ingin sampaikan. Sesuai dengan amanah dari pemerintah, anak-anak Bapak yang soleh dan cerdas, di era pembelajaran, kalau sekarang era industri, berapa Pak? 4.0. Nah, kalian mungkin tahu ini era industri 4, apa? Nyebutnya apa? 4.0. Nah, ini era industri 4.0 gitu. Mohon maaf, Bapak lidahnya lidah Arab ya gitu kan. Arba'ah nuktosifer. Nah, gitu. Gitu. Ini arba'ah nuktosifer. 4.0 gitu. Kalau bahasa Inggris agak susah. Kalau bahasa Jawa insya Allah masih lancar. Sekawan titik apa nulis bahasa. Nah, sekawan titik. Nah, ini era yang nanti kalian akan hadapi. Dan secara psikologi kalian ini sudah generasi Z, udah nggak ada abjad lagi setelah kalian. Dan bapak ibu kalian itu generasi, kita generasi apa ya? X ya, gitu. X ya. Bapak ibu kalian generasi X, gitu. Yang mau tidak mau harus bisa memasuki dunia kalian yang Z itu. Jadi ada jarak berapa itu? X, jarak 1 huruf. Dan bapak ibu kalian juga akan berubah, harus berubah gitu, untuk masuk ke situ. Nah, maka Bapak Ibu kalian juga berharap kalian pun mengikuti perubahan yang ada ini. Nah, di era industri arba'ah nuktosifer, nah, 4.0, ini disebutnya adalah abad pembelajaran abad 21. Nah, pembelajaran abad 21 ini, kalau mungkin dulu-dulu guru itu menjadi pusat segalanya. Sekarang sudah tidak. Guru hanya menjadi fasilitator. Guru hanya menjadi partner. Guru hanya menjadi motivator. Guru hanya menguatkan.
kalianlah yang menjadi sasaran dalam proses pembelajaran ini untuk mengembangkan diri. Bapak Ibu guru hanya memberikan jalannya. Maka disinilah dengan era pembelajaran sekarang yang kemudian dengan teknologi yang ada, diharapkan kalian mampu belajar secara mandiri. Tentunya tidak kemudian dilepas begitu saja. Ada bimbingan, ada motivasi, ada fasilitator gitu. Kalau bahasa Inggrisnya katanya, kalau dulu adalah teacher center learning, guru menjadi pusat pembelajaran, sekarang student center learning gitu. Siswa, anak didik itu menjadi pusat di dalam pembelajaran. Nah, disinilah kemudian kalian dalam proses belajar diharapkan terbangun 4 kompetensi. 4 kompetensi abad 21 yang kemudian disingkat dengan 4C gitu. 4C. Nah, empat kompetensi ini kalau dari sisi waduh, siapa itu? Waduh, mantap. Catat ya. Kayaknya sudah ada yang ngasih jawaban kan itu 7 ini dari host kita. Ananda siapa? Wah, Ananda Syafa Khalid Ibrahim. Wah, udah bisa menjawab 7H ya. Menjawab tadi apa Pak Adi? Komunikasi, kolaborasi, critical thinking, creativity. Mantap. Wah, itu jawabannya. Jadi selamat ya buat Ananda Syafaq Ibrahim gitu yang sudah job. Itulah yang nanti kita akan bersama-sama kalian selama 3 tahun kita akan kembangkan itu. Dan tentu ini tidak akan berhasil kalau semuanya kita nggak mau berubah. Bapak Ibu guru insya Allah siap berubah. Jaringan-jaringan di sekolah untuk internet bisa memberikan layanan pendidikan yang baik juga akan dirubah. Ayah bunda kalian juga siap untuk berubah. Nah, Bapak juga berharap kalian nanti juga berubah. Nah, tadi yang pertama kolaborasi. Jadi komunikasi skill ya. Kemampuan komunikasi di era abad 21 harus mampu membangun komunikasi yang baik, baik secara lisan, tulisan maupun secara dalam sikap. Maka kata-kata kita di sini dinilai. Dalam penelitian orang sudah tidak lagi dilihat dari sebatas kecerdasannya, tapi kalau dia cerdas, kata-katanya tidak cerdas, kata-katanya tidak baik, bisa jadi dia tidak akan mampu bersaing di kehidupannya. Kemampuan untuk komunikasi. Maka di sini kita belajar jaga komen kita ketika menulis apapun, berbicara dengan teman. Nah, di sini komunikasi yang baik. Bisa komunikasi, tidak ingin menang sendiri, memberi kesempatan bagi yang lain untuk bicara, menghargai pendapat mereka. Nah, ini komunikasi. Kemudian yang kedua, tadi kolaborasi ya. Kolaborasi kerjasama. Mengambil peran dan tanggung jawab. Ketika kemudian diberikan amanah jadi ketua misalnya, ketua kelas. Nah, kemudian yang lain tidak, maka kerjasama membangun. Saat kita menghargai pendapat, kemudian mengikuti instruksi yang ada. Pun terus demikian. Ini butuh ada kolaborasi, belajar untuk kerjasama, belajar diskusi, kemudian tugas bersama yang diberikan oleh guru dan yang lain, tugas kelompok dan yang lain. Ini membangun tadi untuk agar kita tidak ingin menang sendiri. Pendapat kita ingin hanya didengar, kemudian kita mengabaikan pendapat yang lain. Ini kolaborasi. Kemudian yang ketiganya critical thinking, berpikir kritis. Kemudian mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, menuntaskan. Maka bisa jadi dalam pembelajaran Bapak Ibu guru hanya memberikan kunci-kuncinya saja. Kalian kemudian bisa menyelesaikan, bisa berpikir kritis dengan kondisi yang ada sekarang. Memberikan misalnya bagaimana pandangan kalian terhadap sekarang yang pandemi COVID, sikap kita seperti apa. Nah, ini untuk berpikir kritis. Dan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Kemudian yang keempat yaitu creativity, punya kreativitas. Terus mau berinovasi.
16% tadi yang siap untuk berubah dan berinovasi, kemudian tidak sekedar berubah tapi dia berinovasi, punya kreativitas yang dia bisa kembangkan. Nah, kalau dari sisi agama, dari kurikulum pendidikan karakter ditambahkan lagi yang kelima, yaitu spiritual. Jadi semuanya itu kemudian dibingkai dengan spiritual, nilai-nilai keagamaan karakter yang kokoh. Maka insya Allah tadi akan menjadi manusia-manusia yang kalian akan siap memasuki di era kalian. Nah ini anak-anak Bapak yang soleh dan cerdas yang Bapak ingin sampaikan di awal pertemuan ini. Walaupun secara virtual, secara online, insya Allah hati Bapak dekat dengan kalian. Guru-guru kalian pun juga insya Allah dekat dengan kalian. Maka tagline kita yang Bapak buat untuk tahun ini, yaitu mendidik dengan hati, melayani dengan menghargai. Insya Allah, karena memang tidak ketemu fisik ya, ini yang ketemu hati ini. Gitu. Jadi kalau kalian membuka hati kalian untuk Bapak, insya Allah apa yang Bapak sampaikan akan bisa kalian cerna. Apa yang Bapak Ibu guru kalian, apa yang Bapak Ibu guru sampaikan nanti dalam proses belajar, kalian membuka hati, Bapak Ibu guru juga menyampaikannya dengan hati, insya Allah akan sampai. Nah ini harapan yang ada. Ini mohon maaf nih ya, SMP TBC TV-nya lagi jangan kayak gambar itunya ya. Alhamdulillah. Tadi iklan sejenak ya. Biasanya kalau di TV itu kan ada iklan yang lewat. Nah itu anak-anak Bapak yang soleh dan cerdas. Dan tentu ini semuanya adalah ikhtiar. Rencana yang ingin sekolah berikan. Tentu berproses dan kekurangan-kekurangan insya Allah nanti akan terus kita perbaiki. Nah Bapak berharap 4-5 kompetensi tadi terus bisa berkembang di kalian. Yang pertama komunikasi, kalian bisa komunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian kolaborasi, kalian bisa bekerja sama gitu, dengan sekolah, dengan guru, dengan teman. Kemudian critical thinking, kalian mampu berpikir kritis, bisa membedakan mana fakta, mana opini, bisa membedakan mana benar, mana berita bohong, bisa bisa membedakan mana fiksi, mana non fiksi. Nah ini Bapak sedikit mengingatkan, kalian kan insya Allah usia kalian ini, zaman kalian tuh nggak pernah terhindar dari game. Maka jangan jadikan game itu sebagai satu yang nyata, itu cuma senangan aja. Harus bisa membedakan fiksi dan non fiksi. Gitu kan. Antara fakta dan opini ini critical thinking, kemampuan berpikir. Kemudian kreativitas yang dibangun dan yang kelimanya adalah spiritual. Ini yang mungkin Bapak sampaikan. Terima kasih tadi kepada Ananda Syafaq yang sudah menjawab. Insya Allah nanti namanya dicatat. Dan ini paketnya hadiahnya mau di Gojek atau via GoSend. Nanti insya Allah ada hadiahnya ya. Terima kasih tadi sudah menjawab. Dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum, astagfirullahaladzim, walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.